Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2021, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik yang akan saya bahas, yaitu tentang resensi buku. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SPD, STHI, MPD. Sih itu resensi, pasti sebagian dari kita sudah tak asing ya dengan kalimat itu. Untuk lebih lengkapnya bagaimana dan apa definisi resensi, kita langsung saja simak video setelah ini. Definisi resensi berasal dari bahasa Latin revidere, re berarti kembali, videre berarti melihat, yang dapat diartikan sebagai melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah resensi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Dari ketiga kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mengulas buku atau meninjau buku. Menurut Rahayu, resensi adalah pertimbangan buku, pembicara buku atau ulasan buku, atau dengan bahasa yang lebih jelas dapat diartikan sebagai membedah, menganalisis, atau mencari roh atau inti dari sebuah buku. Menurut Keraf, resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau sebuah buku. Resensi buku merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memberikan tanggapan atau penilaian terhadap isi dari sebuah buku. Menulis resensi buku merupakan proses menuangkan atau memaparkan nilai sebuah hasil karya atau buku berdasarkan tatanan tertentu. Tujuan resensi. Menurut Samad, ada beberapa tujuan dari resensi. Yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dari sebuah buku. Kedua, mengajak para pembaca untuk mendiskusikan, merenungkan, dan memikirkan lebih jauh tentang fenomena ataupun permasalahan yang timbul dari sebuah buku. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada para pembaca apakah sebuah buku pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan seseorang yang timbul jika melihat sebuah buku terbit, seperti siapa pengarangnya, bagaimana hubungan antara buku ini dengan buku satunya yang sejenis, apa perbedaan antara buku pengarang ini dengan buku pengarang lainnya. Dan yang kelima, untuk sebagian orang yang tidak ada waktu untuk membaca buku secara keseluruhan, mereka akan mengandalkan sebuah resensi untuk mendapatkan informasi dan agar mendapatkan bimbingan dalam memilih sebuah buku. Metode penulisan di antaranya adalah menyertakan identitas buku seperti judul buku, judul asli dan terjemahan bagi buku, karya terjemahan, nama penulis, nama editor, edisi cetakan, tahun terbit, dan tebal halaman. Kriteria penulisan. Pertama, judul resensi. Judul resensi ini berkaitan dengan isi dari resensi yang akan kita bahas. Sebagai contoh, saya mengambil judul tentang self-healing atau penyembuhan diri. Yang kedua, identitas buku. Contohnya, judul, siapa yang datang ke pemakamanku nanti saat aku mati nanti? Penulis Kim Sang Hyun, penerjemah Dewi Ayu Ambarani, penerbit PT Harum Media Sejahtera, jumlah halaman 168 halaman. Yang ketiga, pendahuluan resensi. Di sini saya mengawalinya dengan pertanyaan karena saya membahas tentang buku self-healing. Contohnya, pernah tidak kamu ketemu sama buku yang memperbaiki perasaanmu? Atau mungkin lebih menjadi teman curhatmu? Atau buku yang isinya menggambarkan keadaanmu?
Selanjutnya, isi pernyataan. Di sini saya membahas tentang ulasan saya setelah saya membaca buku. Contohnya, dari buku ini aku belajar tentang hal-hal baru yang menyenangkan. Berikutnya, bagian penutup. Contohnya, buku ini sangat bagus untuk orang-orang yang ingin keluar dari rasa kecewa terhadap diri sendiri. Bagian terakhir ini lebih kepada kesan dan pesannya ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menulis resensi menurut Trahardi. Pertama, harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, tajam, serta akurat. Kedua, menggunakan pilihan kata yang baik, tepat, dan tidak konotatif. Ketiga, format dan isi resensi harus disesuaikan dengan kompetensi, minat, dan motivasi pembaca. Keempat, dalam menyampaikan timbangan terhadap buku atau hasil karya harus bersifat objektif, seimbang, dan profesional. Itu tadi keempat hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menulis resensi, agar apa tujuan kita menulis resensi dapat tersampaikan kepada para pembaca. Langkah-langkah resensi buku atau karya. Pertama, mengamati buku atau karya yang akan kita baca ya. Lalu kedua, membaca isi buku atau karya. Ketiga, membuat ringkasan. Dan yang keempat, memaparkan isu dan mutu sebuah buku atau karya. Itu tadi video tentang resensi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya berharap semoga video yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita